tayangan-tayangan dan pembicaraan-pembicaraan di dalam pemeriksaan tersebut. Dan pemeriksaan tersebut hari ini lagi sepi. Maju lagi. Itu jalan. maju. Yuk. Ya, mana ya? Ya, hari ini kita di Polda Metro Jaya mendampingi klien saya yang bernama Marcelin Malik, ya, yang tadinya telah membuat laporan yang lalu, maka pada hari ini dimintai keterangan sehubungan dengan laporan Polda Metro Jaya. Dengan laporan tersebut adalah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, ya. Nah, kemudian juga diperlihatkan tayangan-tayangan dan pembicaraan-pembicaraan di dalam pemeriksaan tersebut. Dan pemeriksaan tersebut hari ini selesai. Dan mungkin kemudian nanti ada taman-taman lain, penyidik akan menghubungi pihak saya sebagai penasihat hukum dan tim-tim ini semuanya, dan Marcelin Malik juga akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan, ya. Nah, maka nanti dari sinilah kita akan melihat siapa yang berbuat kebohongan dan siapa yang membuat penyimpangan, itu yang akan bisa membuktikan dari pemeriksaan tersebut, ya. Nah, selanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Malik untuk berbicara tentang hal-hal apa yang mau diungkapkan terhadap di publik ini. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah sudah selesai pemeriksaan saya di hadapan penyidik di Polda Metro Jaya. Saya sebagai saksi pelapor. Tadi ada sekitar 22 pertanyaan yang diajukan kepada saya. Alhamdulillah dijawab dengan lancar, lugas, dan transparan. Ya, kita yakin di sini apa yang kita laporkan itu insya Allah kuat, ya, dan disertai dengan bukti-bukti yang otentik. Apa aja tadi Pak Haji? Salah satunya bukti Tayangan, ya, berupa tayangan, ya, berupa link daripada salah satu media dan media di mana tempat terlapor memberikan statementnya kepada media. Ya. Artinya untuk sementara kami sudah menyerahkan semua alat bukti permulaan, ya, terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudari M. Ya. Pak, ini kan pelaporannya terkait ya Pak dengan pelaporan terlapor yang sebelumnya. Itu gimana? Apakah menunggu dulu hasil dari penyelidikan atau pemeriksaan terlapor atau seperti apa Pak? Oke, gini. Ini kan sudah jelas konstruksi hukumnya berbeda, ya. Yang kami laporkan adalah adanya dugaan tindak pidana terkait masalah pencemaran nama baik yang dilakukan melalui Undang-Undang ITE. Oke, jelas bahwa setiap orang yang melawan hukum, ya, dengan cara mengupload atau mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang jelas nyata itu adalah menyerang kehormatan klien saya, maka itu bertentangan dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Jelas kok, dalam pasal 45 ayat 3 sanksi pidananya adalah 7 tahun dan dendanya sekitar 450 juta rupiah. Ya. Nah, perlu saya sampaikan, ya, bahwa di dalam hal ini kami pada hari ini mendampingi dengan berdasarkan surat kuasa yang ada, ya, dan kemarin surat kuasa yang telah saudara Advokat Hayat, ya, itu katanya telah mengundurkan diri, dan kemudian juga saya melihat juga pencabutan surat kuasanya, kemudian berbalik kepada arti kata hari ini telah ditantangkan surat kuasa pelaporan pendampingan untuk di Polda Metro Jaya sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencemaran dan fitnah terhadap klien kami yang dilakukan oleh, ya, Marlina Oktoria. Nah, disinilah kita lihat nanti bagaimana pihak penyidik akan mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan alat buktinya. Nah, kemudian bahwa apa yang telah dibicarakan
dan diterangkan di BAP itu semuanya kita sudah jelas ya, ke penyimpangan-penyimpangan yang dikatakan dituduhkan ternyata itu semua bohong itu, dan omdo saja ngomong yang tidak ada artinya. Dan umpamanya dia ada alat penyimpangan harus jelas dibuktikan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan apa ucapan di dalam isi konten tersebut ya. Nah disinilah ya, surat kuasa yang lalu ya, saudara Payat itu telah dicabut, bukan mengundurkan diri. Saya jelaskan, surat kuasa pencabutan saudara Payat telah dicabut dan dikirimkan melalui JNE seperti itu ya. Ada pertanyaan? Kenapa Bang dicabut? Dengan bukti untuk menepis tudingan daripada Ini harus dipegang. Maka untuk dicabut ya, perlu Jadi diketahui jadi saya terangkan bahwa surat kuasa untuk saudara Muhammad Payat sudah dicabut tanggal 30 September 2021 ya, dan dikirimkan ke alamat kantornya di Tanah Abang ya, melalui JNE. JNE-nya nggak usah disebut. Ini bukti pengiriman pencabutan ya, surat kuasa yang sudah kita kirimkan. Kemudian pengunduran dirinya mana? Pengunduran diri dulu. Kenapa dicabut? Ya. Mengapa ada surat pengunduran diri? Jadi gini, ini surat pengunduran dirinya tanggal 4 Oktober 2021. Sedangkan pencabutan dari kita itu tanggal 30 September 2021. Jadi teman-teman mungkin duluan mana nih, tanggal 30 sama tanggal 4? Ya, gitu ya. Yang sudah kita kirimkan. Jadi artinya kita luruskan, jangan sampai menggiring opini seakan-akan bahwa klien kami ini tidak mampu membuktikan sehingga dia mengundurkan diri. Ini harus digarisbawahi. Dia bukan mengundurkan diri, tetapi klien kami yang merasa tidak puas sehingga dia mencabut kuasanya tanggal 30 September. Kemudian dia untuk meluruskan, akhirnya dia mengirimkan surat pengunduran diri tanggal 4 Oktober. Sebetulnya ya cukup dengan dicabut oleh klien kami kuasanya, maka itu secara hubungan hukum pengacara dan advokat dengan kliennya adalah selesai ya. Saya tambahkan terkait masalah honorarium yang dipermasalahkan sama dia. Saya mau tanya, ada nggak surat perjanjian SPJH antara saya sebagai klien dengan dia sebagai lawyer? Kalau memang ada surat perjanjian SPJH, tolong tunjukkan kepada saya. Ya, gitu. Ya. Oke, Pak Haji Jadi mengawal tidak ada kasus. perjanjian SPJH, nggak ada.